Soal nomor 6, dalam setiap kegiatan posyandu, masyarakat bekerja sama dengan bidan atau dokter puskesmas untuk memberikan informasi dan pelayanan kesehatan pada ibu-ibu, balita, dan orang tua. Hal tersebut menunjukkan bentuk integrasi A. Normatif, B. Sosial, C. Koersif, D. Budaya, atau E. Fungsional. Kali ini kita akan bahas lagi tentang bentuk integrasi. Bentuk integrasi itu ada 3. Yang pertama adalah integrasi normatif. Yang kedua ada integrasi fungsional. Dan yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi normatif merupakan integrasi yang terjadi akibat adanya aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini merupakan integrasi normatif. Terjadi akibat adanya aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Ketika masyarakat di tahun 1928 sepakat waktu itu di tanggal 28 Oktober untuk menggaungkan Sumpah Pemuda. Para pemuda dan pemudi Indonesia mengaku bla 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 dan sebagainya. Mengakui bahwa mereka bersatu. Intinya kan gitu ya, Sumpah Pemuda. Itu merupakan integrasi yang terjadi karena adanya aturan dan norma yang diakui di masyarakat. Berarti termasuk integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi yang berbeda antar unsur-unsur di masyarakat yang saling terkait dan saling membutuhkan. Ketika kemudian salah satu unsur tidak bisa melaksanakan fungsinya, maka unsur yang lain pun akan mengalami gangguan atau hambatan. Ketika ada nelayan, tapi tidak ada tengkulak yang bisa mendistribusikan hasil tangkapan ikannya kepada konsumen, maka nelayan pun akan mengalami kesulitan. Konsumen pun akan kesulitan untuk mencari ikan yang diharapkan. Jadi ada nelayan, ada pedagang atau tengkulak, kemudian ada konsumen, itu hubungannya saling fungsional. Ketika tidak ada salah satu, maka unsur yang lain pun akan mengalami kesulitan. Kalau konsumen harus langsung ke pantai untuk mencari ikan pun biasanya akan kesulitan kayak gitu. Yang ketiga, integrasi koersif. Koersif artinya paksaan. Berarti integrasi yang terjadi karena paksaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, pemerintah, atau orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan bagi kehidupan masyarakat. Itu termasuk integrasi yang koersif. Kembali ke kasusnya. Dalam setiap kegiatan posyandu, masyarakat dalam hal ini bekerja sama dengan bidan atau dokter dari puskesmas untuk memberikan informasi dan pelayanan kesehatan. Berarti hubungan antara masyarakat dengan bidan atau dokter merupakan hubungan fungsional karena saling membutuhkan ya. Berarti tentu saja jawabannya E, fungsional. Bentuk integrasinya jawabannya E. Soal nomor 7, tingginya intensitas hujan pada bulan Februari 2017 menyebabkan banjir di beberapa wilayah Indonesia. Dalam melakukan evakuasi, Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB bekerja sama dengan warga untuk menyelamatkan korban banjir. Situasi ini menunjukkan bentuk integrasi A. Kultural,
B. Koersif, C. Fungsional, D. Normatif, E. Geografis. Yang mana yang merupakan bentuk integrasi? Kita bongkar lagi. Integrasi sosial ada 3. Ada integrasi normatif, artinya adalah integrasi akibat adanya norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Semakin sering kita bahas tentang ini, semakin ingat juga teman-teman. Yang kedua adalah integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi yang saling membutuhkan di dalam masyarakat. Karena setiap unsur di dalam masyarakat punya fungsinya masing-masing, tetapi dalam perjalanannya mereka harus saling melengkapi satu sama lain. Ketika unsur A melaksanakan fungsinya, dia membutuhkan unsur B dan lain sebagainya. Berarti itu termasuk integrasi yang fungsional. Yang ketiga adalah integrasi koersif, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya paksaan atau kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh penguasa atau pemerintah atau pembuat kebijakan. Itu merupakan bentuk integrasi koersif. Dalam kasus ini yang ditanyakan adalah BNPB kemudian bekerja sama dengan warga untuk menyelamatkan korban banjir. Dalam kasus ini berarti kerjasama antara BNPB dan warga itu menunjukkan kerjasama yang fungsional karena saling membutuhkan. Jadi jawabannya fungsional. Yang C ya. Soal nomor 8. Pernyataan berikut ini yang merupakan contoh integrasi fungsional adalah A. Kelompok berbeda agama, B. Kelompok berbeda suku bangsa, C. Kelompok-kelompok etnis, D. Wilayah-wilayah geografis, atau E. Hubungan kerja di sebuah institusi kerja. Di sini yang digaris bawahi adalah integrasi fungsional. Oke, apa itu integrasi fungsional? Integrasi fungsional adalah integrasi yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi di dalam masyarakat yang bagaimana? Yang saling terkait dan saling membutuhkan. Ketika salah satu unsur di dalam masyarakat tidak bisa melaksanakan fungsinya, maka unsur lain akan mengalami kesulitan, akan mengalami hambatan. Saya sering kasih contoh, hubungan fungsional itu contohnya adalah antara guru atau pengajar dengan siswa. Hubungan antara guru atau pengajar dengan siswa. Ini merupakan hubungan yang fungsional. Ketika ada pengajar, tidak ada siswanya, maka pembelajaran tidak bisa berjalan. Sebaliknya, ada siswanya, tidak ada pengajarnya, pembelajaran pun tidak bisa berjalan. Jadi ini menunjukkan hubungan yang fungsional. Mana yang sesuai dengan konsep ini? Kelompok berbeda agama? Bukan. Kelompok berbeda suku bangsa? Itu juga bukan. Kelompok-kelompok etnis? Ini tidak menunjukkan hubungan fungsional. Wilayah itu bukan orang ya. Nah, jawabannya adalah yang E. Hubungan kerja di sebuah institusi kerja. Divisi A, B, C punya fungsinya masing-masing, tetapi mereka saling bekerja sama
saling berkoordinasi agar tercapai sistem kerja yang maksimal. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 9. Setiap memperingati Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, setiap lembaga masyarakat mengadakan kegiatan perlombaan yang unik untuk menjalin kerjasama dan kebersamaan dan integrasi tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hal ini berarti bahwa integrasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan harmoni sosial karena A. Efektivitas komunikasi di masyarakat tidak berjalan dengan baik. B. Mengarahkan pada persaingan yang ketat untuk mendapat kemenangan. C. Menanamkan rasa kepedulian, empati, kebersamaan hidup berdampingan dalam perbedaan. D. Masyarakat mempunyai kepentingan untuk memperbesar kelompoknya. Atau E. Persamaan setiap unsur kebudayaan dilakukan untuk memperkuat konsensus nasional. Oke, kita cari kata kuncinya. Dari soal ini dikatakan bahwa setiap tanggal 17 Agustus, lembaga masyarakat mengadakan lomba untuk menjalin kerjasama, kebersamaan, dan integrasi tanpa memandang perbedaan latar belakang. Ya, ada perbedaan latar belakang. Jadi harus dipahami bahwa masyarakat memang memiliki keberagaman latar belakang. Hal ini berarti bahwa integrasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan harmoni sosial. Yes. Apa itu harmoni sosial? Harmoni sosial merupakan kondisi kehidupan. Harmoni sosial di mana ya kakak tulis ya? Harmoni sosial merupakan kondisi kehidupan yang sejalan dan serasi antar anggota masyarakat. Pas banget. Kondisi kehidupan yang sejalan dan serasi antar anggota masyarakat. Itu yang disebut sebagai harmoni sosial. Harmoni sosial ditandai dengan adanya solidaritas yang tinggi di dalam masyarakat. Meskipun masyarakatnya beragam latar belakangnya, ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, maupun keberagaman ras di Indonesia, tetapi masyarakatnya memiliki solidaritas yang tinggi. Berarti itu merupakan harmoni sosial. Lalu, integrasi memang sangat dibutuhkan untuk menciptakan harmoni. Kenapa? Kenapa integrasi dibutuhkan untuk menciptakan harmoni sosial? Karena dengan integrasi sosial, maka dapat menanamkan rasa kepedulian, rasa empati, kebersamaan hidup yang dapat membuat hidup berdampingan di dalam perbedaan. Jadi walaupun banyak perbedaan, banyak keberagaman, tetapi ada rasa peduli, rasa empati, dan kebersamaan. Sehingga dapat menciptakan harmoni sosial. Jawabannya adalah yang C. Kenapa bukan yang E, Kak? Kan memperkuat konsensus. Konsensus itu kan artinya kesepakatan. Kalau untuk memperkuat kesepakatan nasional itu benar. Yang salah adalah persamaan unsur budaya ini nih. Karena dikatakan dari awal bahwa masyarakat itu beragam. Jadi karena dikatakan persamaan unsur budaya, disitulah yang salah. Oke? Kalau yang lain kan jelas ya. Efektivitas komunikasi tidak berjalan baik. Persaingan ketat itu juga tentu saja bukan mengarah pada harmoni.
masyarakat punya kepentingan sendiri untuk memperbesar kelompok, itu juga tidak mengarah pada harmoni. Jadi, jawabannya jelas yang C. Soal nomor 10, di kota besar masih dijumpai kampung Cina atau kampung Arab yang masih mempertahankan tradisi leluhur mereka. Proses integrasi antar individu dalam komunitas tersebut lebih mudah terjadi karena faktor A. Homogenitas dan kecilnya anggota kelompok. B. Mobilitas geografis dan sosial. C. Homogenitas kelompok dan interaksi sosial. D. Komunikasi dan homogenitas kelompok. E. Kecilnya jumlah anggota kelompok dan mobilitas geografis. Kita cek dulu. Faktor. Faktor apa? Faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Ada 4. Yang pertama, homogenitas kelompok. Semakin homogen, semakin seragam, maka semakin mudah terjadi integrasi. Yang kedua, besar kecilnya anggota kelompok. Makin kecil anggota kelompok, makin mudah terjadi integrasi. Sebaliknya, makin besar jumlah anggota kelompok, maka makin sulit mencapai integrasi. Yang ketiga adalah mobilitas geografis atau perpindahan penduduk. Perpindahan status yang diikuti pindah wilayah, itu mobilitas geografis. Makin sering anggota kelompok itu keluar dan masuk ke dalam masyarakat, maka integrasi makin sulit. Datang, pergi, maka integrasinya makin sulit. Sedangkan makin jarang anggota kelompok datang dan pergi, maka integrasi lebih mudah terjadi. Yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Keefektifan komunikasi itu tentu berpengaruh terhadap integrasi sosial. Makin efektif komunikasi di dalam masyarakat, maka semakin cepat pula integrasi tercapai. Kembali ke pertanyaan, adanya kampung Cina atau kampung Arab. Kampung Cina atau kampung Arab. Oh, langsung kelihatan ya. Mereka punya karakteristik yang homogen. Kampung Cina isinya orang-orang Cina, kampung Arab isinya orang-orang Arab. Lalu apalagi faktor yang berpengaruh? Jumlah mereka yang sedikit atau kecil. Mereka satu kampung, bukan satu negara ya. Jadi homogenitas dan kecilnya anggota kelompok. Mana jawabannya? Ya, jawabannya yang A.